Ya, untuk analisis regresi linear berganda, validasibilitas dan analisis deskriptif, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu ya. Nanti bisa dibuka ini klien 2302 data dan hasil, nah ini deskriptif dan lain-lain ya. Jadi buka. Nah, di sini ada ini ya. Ada data penelitian yang seperti ini. Jadi ini bentuknya masih berupa Likert. Nah, ini nanti kita rubah dulu, kita codingkan ke dalam menjadi data angka ya. Yang ini tadinya kata, ini menjadi angka. Seperti itu. Nah, untuk pengkodingannya nanti seperti ini. Jadi nilai 1 adalah sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 setuju, dan 4 itu adalah sangat setuju. Nah, ini adalah data yang sudah dikodingkan. Dan untuk rumusnya nanti ada di sini ya, seperti ini. Nanti bisa tinggal diikuti saja. Oke, seperti itu. Nah, setelah datanya ini kita codingkan, lalu kita masukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, nanti dibuat seperti ini ya. Nah, ada jenis kelamin, pekerjaan, usia, wilayah asal, kemudian TX1, TX2, dan TY. Nah, TX1, TX2, dan TY ini adalah total skornya. Nah, seperti ini TX1 ini adalah total skor atau penjumlahan dari ini variabel X1 seperti itu, dan seterusnya ya, sampai dengan TY. Nah, setelah data ini siap, oke, kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Namun ini untuk nanti bisa dilakukan pada versi SPSS berapapun ya. Atau jika ingin lebih cepatnya, nanti di file yang saya kirim ini ya, di file yang saya kirim itu sudah ada output dan data SPSS-nya. Ini tinggal diklik saja bisa langsung running seperti itu. Nah, ini cara membuat data SPSS-nya. Ya, seperti ini ya, variable view. Nah, kita masukkan ini dulu, penamaan ini dulu. Jadi ini adalah kodenya ya, kode untuk namanya. Kita copy, kita paste di name. Seperti itu. Kemudian untuk nama aslinya kita taruh di label seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi untuk yang identitas responden ini kan masih berupa kata seperti ini, dan ini tidak perlu kita rubah menjadi angka seperti ini. Nah, untuk kata seperti ini pada SPSS-nya, tabnya kita rubah. Ini kan tabnya masih numeric. Kita klik di sini ya, kita klik, kita pindah ke string seperti ini. Lalu karakternya kita buat misalkan 128. Nah, karakter ini bebas ya. Saya biasanya pakai 128. Kemudian oke. Nah, ini kita bisa kita copy seperti ini, lalu kita blok, paste. Begitu pun 128 ya, kita copy, kita blok seperti ini supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masuk ke data view. Nah, kita bisa copy datanya secara keseluruhan. Nah, seperti ini ya, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian data SPSS ini bisa di save ya, save. Nah, tinggal kita save sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan di sini kita akan menganalisis deskriptifnya dulu ya, deskriptif statistik. Nah, cara untuk analisis deskriptif seperti ini. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih frequencies. Ya, kita masukkan dari jenis kelamin ini sampai dengan Y1.3. Kita blok seperti ini ya. Lalu kita pindah ke sini dengan mengklik tanda panah yang ini. Nah, oke, setelah seperti ini lalu langsung kita oke saja. Nah, ini adalah hasil analisis deskriptifnya. Nah, analisis deskriptif ini nanti kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Excel ya, supaya lebih mudah kita interpretasikan. Jadi cara untuk memindahkan ini ke dalam aplikasi Excel itu seperti biasa ya, tinggal di copy saja seperti ini. Kita pilih misalkan ini contohnya adalah jenis kelamin, kita copy, lalu kita pindahkan ke Excel. Nah, misalnya kita pindahkan ke sini.
Nah, kita paste, kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses penginterpretasian ya dari output SPSS ke dalam Excel itu selanjutnya adalah prosesnya sama saja seperti ini ya, tinggal di copy lalu dipaste saja. Nah, ini adalah untuk ini ya, untuk analisis deskriptifnya, dan ini juga sudah saya interpretasikan di sini di Excel ataupun di Word. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk identitas responden. Nah, kalau yang ini adalah untuk jawaban responden. Nah, jawaban responden dari ini ya. Nah, jawaban responden ini dideskripsikan seperti ini. Jadi STS, TS, dan S dan SS. Nah, ini N ini adalah jumlah, yang persen ini adalah persen. Jadi di sini dapat diketahui ya, yang menjawab setuju itu berapa, yang tidak setuju berapa, yang sangat setuju berapa. Seperti itu, dan ini diperoleh dari output yang ini. Nah, output yang ini ya, dari X1 sampai dengan Y3. Nah, dari outputnya ini. Selanjutnya adalah pengujian ini, validitas person. Jadi validitas dan reliabilitas. Caranya, klik analyze, kemudian correlate, ini ya, bivariate. Nah, kita masukkan ini datanya ini harus berkelompok ya, sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini ya, X1.1, kita klik, lalu kita tekan shift, kita klik di X1.6. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan ke sini ya, dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita masukkan total skornya. Nah, ini TX1 ini ya, ini adalah total score seperti ini, lalu kita oke. Nah, ini adalah untuk uji validitasnya. Kemudian untuk reliabilitas, caranya klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Ini sama ya, kita masukkan sesuai dengan pengelompokan datanya seperti ini, X1.1 sampai dengan X1.6, lalu kita pindahkan ke kolom item. Nah, seperti ini, lalu tinggal oke saja. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitasnya. Nah, untuk uji validitas di sini yang kita lihat ada dua, yaitu nilai dari R hitung. R hitung ini yang ini ya, ada yang ada bintang 2-nya ini, dan nilai signifikasinya. Namun untuk lebih mudahnya kita langsung lihat nilai signifikasinya saja. Nah, sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan valid. Nah, di sini dapat kita ketahui seluruh nilai sig-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka untuk kuesioner X1 seluruhnya dapat dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas yang kita lihat adalah nilai dari kelompok alfa. Nah, kelompok alfa ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,6 ya, nilainya adalah 0,855. Maka untuk X1 ini dapat dikatakan reliable. Nah, sampai tahap ini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel X1 ini seluruh kuesioner dan variabelnya dapat dikatakan valid dan reliable, sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk pengujian X2 dan Y itu sama saja caranya ya, hanya repitasi. Jadi saya mencontohkan yang ini saja. Nah, selanjutnya di sini adalah pengujian dari uji asumsi klasik dan regresi berganda. Nah, asumsi klasik dan regresi linear berganda dapat dilakukan pengujiannya itu dalam satu waktu yang sama. Untuk caranya seperti ini, klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, kita masukkan ini ya, Y ke dalam dependent, kemudian X1 sampai dengan X2 ke independent. Seperti ini. Lalu klik statistik, kita centang collinearity diagnosis dan Dubin Weston. Continue, kemudian plots, kita masukkan ini ya, separate ke dalam X, as receipt ke Y, kita centang histogram dan normal probability plot. Continue, save, kita centang standardize. Continue, lalu oke. Nah, seperti ini hasil analisisnya. Namun kita selesaikan dulu ya untuk analisisnya ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian normalitas. Caranya klik analyze, kemudian ini ya, non parametric test, legacy dialog. Ini ya legacy dialog, lalu kita pilih ini
1 sampel KS. Nah, kita pilih standardized residual ya, kita pindah ke sini test variable list, kemudian kita klik exact, kita pilih Monte Carlo untuk uji alternatifnya. Continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya untuk asumsi yang terakhir yaitu adalah uji heteroskedastisitas ya, Untuk uji heteroskedastisitas caranya seperti ini. Jadi kita transformasi dulu ini ya. Ini kan ada residual, ini kita transformasi menjadi absolute residual. Caranya kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, target variable kita ketik di sini ya, abs_s, kemudian numeric expression kita klik saja di sini seperti ini. Lalu kita ke function group, kita klik all, kemudian ini double klik di abs. Nah, seperti itu ya. Lalu ini kan seperti ini, udah kita biarkan saja. Lalu kita double klik di sini, standardized residual ini kita double klik ya. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul variabel baru ya. Nah, ini ABS residual. Nah, selanjutnya kita uji heteroskedastisitasnya. Caranya ini sama ya dengan cara regresi tadi. Analyze, regression, linear. Nah, seperti ini kita reset terlebih dahulu. Reset. Kita masukkan X1 dan X2 ini ke independen, kemudian yang dependen kita masukkan ini ABS res. Nah, seperti ini, lalu klik OK saja. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitasnya ya, yang ini. Nah, supaya tidak tertukar kita beri nama di sini. Double klik. Nah, kita ganti namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, lalu kita interpretasikan. Nah, supaya lebih mudah, ini nanti kita copy, kita pindahkan dulu ke Excel ya. Nah, nanti yang digunakan ini dari tabel ini adalah ini ANOVA, kemudian tabel koefisien. Ini ya, ANOVA. Dari model summary, ANOVA, koefisien. Kemudian ini one sample dan heteroskedastisitas. Kita copy. Lalu kita bisa paste di sini di Excel. Kita paste seperti ini. Lalu bisa kita interpretasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah interpretasi yang saya sudah buat ya. Seperti ini. Jadi untuk interpretasi, untuk tabulasinya ini mungkin bisa berbeda-beda, cuma menurut saya seperti inilah yang paling efisien ya. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan adalah uji asumsi klasiknya terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama dilakukan adalah normalitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk normalitas dilihat dari dua nilai ya di sini. Nah, yang ini asymptotic two-tailed dan Monte Carlo sig yang ini. Jadi dapat dikatakan normal jika nilai ini ya, nilai ini asymptotic dan Monte Carlo ini salah satu atau keduanya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini dua-duanya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan datanya itu terdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya adalah kita lihat uji ini autokorelasinya. Nah, autokorelasi ini kita menggunakan metode Debye-Weston. Nah, kita harus tahu dulu ya DL dan DU nya itu diperoleh dari mana. Kalau untuk DL dan DU ini, nah itu diperoleh dari sini tabel ini. Nah, ini saya sudah screenshotkan ya. Jadi nilainya itu nah ini adalah untuk yang ini ya, untuk yang person ini. Nah, untuk ini yang DL ini, nah untuk mencari DU dan DL caranya seperti ini ya. Jadi nanti bisa di download saja tabel Debye-Weston seperti ini. Nah, di sini K ini adalah jumlah variabelnya. Di sini variabelnya adalah 2 ya, variabel X-nya yaitu X1 dan X2. Nah, ini 2, kemudian N ini adalah jumlah responden. Nah, pada penelitian ini variabelnya itu ada 2 untuk X-nya, kemudian jumlah respondennya ada 115. Nah, kita tinggal cari saja di sini 2
115 ke sini ya. Nah, ini kita cari 115. Nah, ini. Nah, ini adalah nilai dari DU-nya. DU dan DL. Nah, seperti ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, ini adalah nilai dari DL. Kita paste seperti ini. Ini adalah nilai dari DU. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa delete. Sorry. Ini kita bisa delete saja. Nah, untuk lebih mudahnya, ini nanti saya screenshot ya, supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Ini adalah tabel dari Dubin Western. Ya, seperti ini. Jadi untuk Dubin Western ini nilainya itu harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. 4 min DU itu ini ya. Itu ada rumusnya, ini nanti bisa diikuti. Nah, di sini nilai Dubin Western-nya adalah yang ini ya. Dubin Western kalau di SPSS itu yang ini nilai Dubin Western ini ya. Nilainya adalah 2044. Nah, itu lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU, maka dapat dinyatakan di sini tidak terjadi autokolerasi. Selanjutnya adalah nilai VIF. Nah, VIF ini harus lebih kecil dari 10 ya. Nah, ini VIF. Nah, ini untuk multikoleritasnya tidak terjadi multikoleritas karena nilai VIF-nya ini lebih kecil dari 10. Nah, terakhir adalah heteroskedastisitas. Nah, yang dilihat itu adalah nilai signya ini. Signya ini harus lebih besar dari 0,05 baru tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun pada penelitian ini seluruhnya lebih kecil dari 0,05, maka ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Seperti itu. Jadi untuk asumsi klasik ini ada beberapa yang tidak memenuhi ya. Namun ini tidak masalah karena yang penting untuk ini pengujian validitas reliabilitasnya seluruhnya sudah valid dan reliable. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian ini ya, regresi linear berganda. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai dari koefisien determinasi atau R-square. Ini ya, R-square ini itu diperoleh dari sini. Nah, R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Jadi pengaruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Nah, di sini kita peroleh nilainya adalah 0,74 atau 67,4% ini ya. Nah, ini menandakan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh sebesar 64,7%, sedangkan sisanya 32,6% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Nah, selanjutnya adalah nilai F-square. F-square ini diperoleh dari sini ya, tabel ANOVA. Nah, ini adalah nilai dari signifikasi dari pengujian F simultan. Nah, uji F simultan ini yang kita perhatikan nilai signya. Jadi uji F ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Jadi pengaruh variabel X1 dan X2 itu secara parsial, secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini dapat kita ketahui jadi variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan ya, karena nilai signya ini lebih kecil dari 0,5, maka HA diterima atau hipotesisnya diterima. Nah, yang terakhir adalah uji T parsial. Jadi uji T parsial ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Jadi bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, ini diperoleh dari tabel ini. Nah, tabel ini ya, koefisien ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada dua nilainya, ada di unstandardized beta dan nilai signifikasi ya. Nah, yang tadi beta itu adalah ini koefisien regresi ya, dan nilai signya. Nah, jadi koefisien regresi ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi kalau misalkan negatif di sini, maka di depannya akan ada tanda minusnya. Nah, ini X1 terhadap Y itu memiliki pengaruh positif signifikan ya. Ini karena lebih kecil dari 0,5, maka
hipotesisnya diterima. Dan X2 memiliki pengaruh positif signifikan, maka H2 itu diterima. Dan untuk lengkapnya nanti interpretasinya bisa dibaca ya di sini. Ini juga sudah ada lampirannya, jadi nanti tinggal dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.